Halo teman-teman, selamat siang, selamat datang di channel YouTube saya, Yanik Pam. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya bagaimana cara menanam kangkung darat atau kangkung cabut di dalam pot dengan cara gampang, mudah, dan hasil melimpah. Teman-teman, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share kalau suka dengan video ini. Teman-teman, semoga video ini bisa menginspirasi untuk kalian yang ada di rumah. Jelaskan sedikit bagaimana cara menanam kangkung cabut atau kangkung darat yang tekniknya sangat sederhana sekali, sehingga siapapun bisa melaksanakan, walaupun ibu-ibu rumah tangga pun akan bisa. Jadi bahan dan alat-alat yang perlu disiapkan adalah ini sudah tentu biji daripada benih kangkung, bisa beli di toko pertanian, jadi bisa juga dibeli ecer, jadi mereknya apa saja boleh, terserah. Nah, seperti inilah biji kangkung yang saya sampaikan tadi. Bijinya seperti ini, mungkin ada yang belum tahu seperti apa biji kangkung ya. Inilah benih kangkung yang akan kita semaikan atau kita tanam nanti. Oke, setelah itu sudah barang tentu kita harus menyiapkan media tanamnya. Saya pakai di sini adalah tanah subur yang dicampur dengan pupuk organik yang bisa dibeli di tempat-tempat penjualan tanaman hias. Maka pasti sangat mudah dan gampang dapat sana. Jadi nanti perbandingan daripada media tanam ini, tanah subur biasa, tanah gembur yang paling atas atau topsoil, nanti akan dicampur dengan pupuk organik ini dengan perbandingan 1:1. Itu aja. Jadi medianya sangat sederhana, tidak perlu ditambahkan yang lain. Ya. Ini adalah alat untuk tanam, jadi untuk membuat lubang-lubang kecil di dalam media tanah tadi, atau dalam bahasa pertaniannya mungkin ini disebut dengan alat tugal ya. Biasanya nanti kita akan menanam kangkung ini dengan cara ditugal, jadi caranya dibikinkan lubang-lubang kecil di dalam media, baru nanti benih kangkung yang sudah kita pilih akan masukkan di dalamnya, teman-teman. Ya, jadi biji atau benih kangkung yang sudah kita pilih tadi, kita lakukan perenaman minimal 4 jam, atau kalau bisa ada waktu mungkin semalaman direndam dulu dengan air biasa seperti ini. Jadi caranya mudah sekali. Nah, setelah lakukan perendaman minimal 4 jam atau semalaman, baru nanti kita semaikan atau airnya kita tiriskan supaya mulai biji-biji ini akan pecah dan mengeluarkan akar. Baik, selanjutnya setelah biji kangkung direndam kurang lebih minimal 4 jam, kemudian biji kita tiriskan, kita semaikan di dalam wadah yang perlu kita siapkan seperti ini, dikasih tisu basah dan biji yang sudah kita rendam disemaikan di sini. Jadi tujuan daripada penyemaian ini adalah untuk kita meyakinkan mendapatkan biji atau benih yang benar-benar mempunyai daya tumbuh dan tenaga tumbuh yang bagus. Jadi nanti akan kelihatan di sini mana biji yang benar-benar bernas, benar-benar biji yang berkualitas, mereka akan mengeluarkan akar setelah disemai kurang lebih 1 malam. Jadi sebelum kita pindahkan ke media tanam nanti, kita akan pilih biji-biji yang benar mengeluarkan akar yang bagus. Jadi sudah ada kepastian bahwa kangkung tersebut nanti akan tumbuh dengan baik. Setelah dilakukan perendaman kurang lebih 4 jam dan dilakukan pemeraman biji selama 1 malam, mari kita lihat sama-sama hasilnya seperti apa biji kangkung yang sudah kita rendam. Jadi inilah hasilnya setelah dilakukan pemeraman atau disemaikan selama 1-2 malam. Jadi ini seperti yang saya katakan kemarin, untuk membuktikan bahwa benar-benar kita mendapatkan biji yang berkualitas. Jadi ini sebagai indikator bahwa biji-biji yang mempunyai daya tumbuh dan tenaga tumbuh yang bagus akan seperti ini. Jadi sudah yakin bahwa yang ini nanti akan menjadi tumbuh kangkung yang bagus. Jadi kalau ada biji-biji yang tidak mau pecah atau seperti ini sudah barang tentu biji ini berkualitas yang kurang bagus. Kalaupun nantinya mau dia tumbuh, akan sangat kualitasnya tidak bagus dan bahkan kadang-kadang bisa gagal tumbuh nanti. Jadi bisa dilihat biji-biji yang sehat yang benar-benar nantinya akan menjadi kangkung-kangkung. Selanjutnya kita lakukan penanaman di lapangan, yang dalam hal ini kita gunakan pot yang berukuran 30 cm dengan media tanah subur atau topsoil yang dicampur dengan pupuk organik. Jadi medianya sangat sederhana sekali, jadi biar gampang kita tidak terlalu ribet di dalam pemberlakuan nanti kangkung yang kita tanam nanti. Nah, seperti ini kurang lebih persiapan medianya, dan disiram secukupnya, dibasahi, dan kita akan memakai
sistem tanam dengan membuat lubang-lubang di dalam media tanah yang saya bilang kemarin itu sistem tugal. Jadi kita buat beberapa lubang di dalam tanah ini untuk nanti kita memasukkan biji-biji kangkung yang akan kita tanam nanti. Jadi seperti ini kurang lebih kita bikin lubangan-lubangan. Jadi jaraknya kurang lebih 2-3 cm satu sama lainnya. Sebenarnya tanaman kangkung kalau ditanam semakin rapat semakin bagus karena mereka nanti saling topang. Jadi pertumbuhannya lurus nantinya bagus. Jadi kita bikin agak rapat sedikit tidak apa-apa. Seperti ini kita bikin lubangan. Nanti akan masukkan 3 atau 4 biji kangkung yang sudah mulai keluar akar. Jadi biar kita mendapat kepastian bahwa kangkung tersebut nanti akan bisa tumbuh dengan baik dan hasilnya memuaskan. Baik, setelah kita bikin lubangan seperti ini di dalam media tanah, ini sudah siap kita masukkan biji-biji kangkung tersebut. Dan sekali lagi, sebenarnya media tanah ini wadahnya bukan hanya bisa dipakai seperti ini, tapi bisa juga pakai bekas air mineral. Saya pernah dulu sebelumnya menanam kangkung dengan menggunakan pipa paralon yang bentuknya segi empat yang kita langsung isi media tanah, dan itu pun juga hasilnya sangat bagus sekali. Jadi tidak terbatas pada pot yang resmi seperti ini, jadi apapun bisa sebagai media, bekas ember juga boleh. Jadi kita lanjut dengan pengisian biji ke dalam lubang-lubang ini. Jadi kita isi kurang lebih 3-4 biji ke dalam lubang-lubangnya seperti ini. Jadi kita masukkan bijinya. Setelah itu baru kita sedikit taburin tanah nanti di atas. Lihat ada ininya. Beda. Nah, kita cukup taruhkan biji-biji kangkung yang sudah keluar akar, posisinya seperti ini. Baik, setelah semua lubang kita isi dengan biji-biji kangkung yang sudah berkecambah, untuk melindungi biji-bijinya dari serangan pemakan biji, sebaiknya kita tutupi sedikit dengan tanah subur seperti ini, dan tidak usah tebal-tebal, jadi biar juga nanti biji-biji tersebut gampang untuk tumbuh. Jadi kurang lebih seperti ini, ditaburin sedikit tanah subur, jadi biar mereka terlindungi dari serangan hama maupun apabila kena kucuran air, biar biji-biji tersebut sudah mencolot keluar lagi dari lubang. Baik, seperti ini kurang lebih. Setelah itu boleh nanti disiram air secukupnya biar untuk tetap menjaga kelembaban daripada biji. Baik teman-teman, kita saksikan seperti inilah tampilan daripada biji-biji yang sudah mulai berkecambah, yang sudah kita tanam di media dalam pot. Dan seperti ini tampilannya. Dan yang terakhir ini yang sudah kita tutupi tadi dengan tanah gembur di atasnya, jadi untuk melindungi daripada serangan hama atau kena siraman air yang begitu keras supaya tidak biji-bijinya keluar daripada lubang-lubang tersebut nanti. Dan yang perlu saya ketahui juga, ini adalah hasil daripada biji kangkung yang sudah kita sortir tadi, yang kita akhir karena mereka tidak mampu untuk membelah diri, membelah cangkangnya. Berarti ini biji-biji yang kosong atau biji-biji yang mempunyai daya tumbuh atau tenaga tumbuh yang sangat rendah. Jadi sedemikian dulu tutorial kali ini sambil menunggu perkembangan daripada biji-biji kangkung ini tumbuh di hari berikutnya. Terima kasih. Ini kita saksikan pertumbuhan setelah hari kedua sejak kita tanam. Kita lihat begitu kompak, begitu seragam. Jadi boleh saya bilang, saya jamin ini 99% tumbuh semua. Makanya di awal kenapa kita peram dulu bijinya untuk mendapatkan benar-benar benih yang mempunyai daya dan tenaga tumbuh yang baik. Rekan-rekan, kita update kangkung yang sudah kita tanam kemarin. Ini yang sudah berumur 1 minggu, jadi kita perhatikan ini sudah mulai tumbuh daun sejati ya, daun kangkung yang sesungguhnya daun sejati. Dan yang 2 daun yang ini nanti
umur. Jadi seperti inilah tampilan kangkung yang kita tanam kemarin, yang sekarang umurnya sudah 1 minggu. Jadi sangat sehat sekali, sangat subur sekali, tidak ada yang mati satupun di sini. Begitu sehat, begitu subur, begitu hijau, dan semua daun sejatinya sudah mulai tumbuh dengan baik, dengan sempurna. Jadi kita tinggal menunggu hari demi hari, dan kita akan update selanjutnya perkembangan daripada kangkung yang kita tanam dalam pot ini. Teman-teman, sekarang kita update tanaman kangkung yang sudah kita tanam. Ini sudah berumur 12 hari, jadi sudah kelihatan mulai membesar. Jadi daun inti sudah semakin banyak seperti ini, sudah semua hampir timbul daun intinya. Jadi inilah umur yang kangkung yang sudah berumur 12 hari. Jadi pertumbuhannya sangat sehat sekali. Jadi saatnya kita memberi bantuan pupuk untuk pertumbuhan yang lebih bagus. Jadi kita pergunakan nanti pupuk NPK, pupuk yang paling umum dipakai untuk semua jenis sayur-sayuran. Jadi sekali lagi kita akan menggunakan pupuk NPK sistem kotor atau sistem siram, yang nanti akan saya jelaskan sedikit bagaimana cara persiapan sebelum pemupukan. Jadi inilah tanaman kangkung kita yang sudah berumur 12 hari, yang begitu subur dan begitu sehat tumbuhannya. Jadi sebelum saya mulai, saya persiapkan dulu alat dan bahan yang dipergunakan untuk proses pemupukan pertama. Baik teman-teman, inilah pupuk NPK yang saya maksudkan. Ini NPK butiran. Kebetulan yang pakai ini adalah warna hijau, jadi sangat mudah didapatkan, bisa dibeli di toko pertanian. Jadi kurang lebih kita ambil 2 sendok makan, ya seperti ini. Butiran ini kita larutkan ke dalam ember kecil dulu seperti ini, ditambahkan air. Jadi ini saya kebetulan sudah ada yang saya larutkan. Ditambahkan air kurang lebih 1,5 liter, kemudian direndam kurang lebih 15 menit supaya nanti pupuk bisa larut dan bisa tercampur dengan baik di air. Jadi setelah kurang lebih direndam 15 menit, pupuk NPK butiran itu airnya kita campurkan, kita aduk sampai rata. Yang selanjutnya kita akan campurkan ke dalam air yang sudah siapkan dalam ember besar ini, jadi kira-kira 7 liter. Jadi untuk menghindari supaya pupuk tidak terlalu pekat konsentrasinya, untuk menghindari tanaman mati. Jadi kalau konsentrasinya sangat pekat, kita langsung siramkan, nanti takut akan bisa tanaman akan menjadi mati nanti. Jadi seperti ini. Setelah pupuk NPK kita larutkan, baru kita campurkan ke air yang sudah kita siapkan untuk menurunkan konsentrasinya. Jadi seperti ini. Jadi dicampurkan ke rata. Jadi nanti pupuk yang sudah kita campurkan ke dalam airnya nanti kita akan siramkan atau kotorkan langsung ke tanaman kangkung yang sudah kita tanam. Baik teman-teman, kita lanjutkan proses penyiraman sekarang. Jadi pupuk yang sudah dicampur ke dalam air, yang sudah siap untuk disiramkan, kita siapkan alat untuk penyiraman seperti ini. Pot kita juga kecil, jadi langsung kita ambil cairan pupuknya dan disiramkan pelan-pelan ke dalam tanaman. Kalau bisa sih jangan sampai mengenai daunnya, jadi takut rusak nanti. Jadi diusahakan disiram dari daerah pinggirnya. Jadi seperti ini. Yang jelas tanaman bisa mendapatkan pupuk secara merata. Jadi inilah tujuannya untuk menambah nutrisi daripada tanaman ini biar mau tumbuh dengan maksimal. Memang kita sebelum tanam kita juga sudah pilih tanah yang subur, yang bagus, tapi tetap dibutuhkan nutrisi untuk tambahan makanan supaya kangkung tumbuh dengan subur. Baik, kurang lebih seperti itu cara penyiraman. Teman-teman, saatnya kita update usia kangkung kita yang tanam dulu. Saat ini sudah berusia 2 minggu, jadi seperti ini perkembangannya. Ini kelihatan sangat sehat sekali pertumbuhannya.
jadi semua tumbuh merata. Ya, seperti inilah, walaupun tidak terlalu subur tapi tumbuhannya merata dan sehat semua. Jadi inilah unit kangkung kita yang saat ini berumur 2 minggu. Jadi seperti ini. Jadi kita tetap lakukan penyiraman setiap hari supaya mereka hidup dengan baik. Inilah kangkung saat berumur 2 minggu, teman-teman. Dan saya punya beberapa pot. Teman-teman, kita lanjutkan update tanaman kangkung yang dalam pot, yang hari ini sudah tepat berumur 20 tahun. Jadi seperti ini tampilannya, kelihatan sangat sehat sekali. Ini kangkung yang sudah berumur 20 hari, ya mungkin 5 hari lagi kita akan siap panen. Tapi sebelum panen nanti kita akan melakukan pemberantasan hama untuk menutup biasanya kangkung bisa oleh kutu putih, dan kita akan menggunakan cairan insektisida atau pestisida nabati, yaitu menggunakan rendaman atau air rendaman dari tembakau yang sudah dirajang, yang sudah dikeringkan, dan daunnya nanti kita rendam itu sebagai pestisida nabati. Jadi supaya tanaman kita tetap sehat dan tidak diserang oleh kutu putih atau hama-hama pengganggu lain. Jadi ini tampilan dari kangkung kita yang sudah berumur 20 hari. Itu dan sangat sehat, walaupun tidak terlalu subur tapi tumbuhnya merata dan sangat sehat sekali. Teman-teman, ini kita update kangkung kita yang tanam kemarin sudah tepat berumur 25 hari atau 25 hari setelah tanam. Jadi seperti ini tampilannya, dan sepertinya ini sudah siap untuk dipanen. Jadi kembali lagi tergantung selera, bisa dipanen sampai umur maksimal 30 hari. Jadi jangan sampai nanti kelewatan, nanti batangnya bisa kurang empuk nanti, jadi agak keras. Jadi ideal panennya yaitu umur 25 hari atau maksimal 30 hari setelah tanam. Jadi kembali lagi tergantung selera kita. Jadi kali ini kita akan coba memanen pada hasil tanaman kangkung pot, kangkung cabut yang kita tanam di dalam pot. Jadi seperti inilah tampilannya. Jadi sebentar lagi kita memanen. Jadi panen-panen. Agak berantakan sedikit tampilannya karena baru saja terjadi hujan yang disertai angin kencang siang hari tadi. Tanaman kangkung sedikit berantakan, jadi ini seperti ini tampilannya. Nanti kita siap panen. Sekali lagi teman-teman, untuk cara panennya
bisa langsung dicabut seakar-akarnya atau bisa dipotong 1 cm di atas ruas apabila kita mau menumbuhkannya kembali daripada sisa batang yang sudah kita panen. Jadi sisakan 1 cm di atas ruas, jadi kita tinggal merawatnya dan tanpa harus menanam kembali dari biji, jadi kita bisa menumbuhkan kembali daripada pangkal batang tersebut. Ini sangat efektif, sangat efisien. Tapi kalau teman-teman mau menanam kembali dengan benih yang baru, monggo disilahkan dengan cara mencabut kangkung tersebut. Jadi ada 2 pilihan, bisa langsung dicabut seakar-akarnya atau dipotong batangnya 1 cm di atas ruas, jadi biar bisa tumbuh kembali untuk panen selanjutnya. Ya, teman-teman, kali ini kita panen dengan cara dipotong, jadi supaya bisa ditumbuhkan kembali dari pangkal batang seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi dipotong 1 cm di atas ruas. Nah, jadi seperti itu, nanti biar kita bisa menumbuhkan kembali pangkal batang. Jadi sangat praktis, jadi kita tidak susah-susah lagi menanam dari biji kembali. Kurang lebih seperti itu. Kita saksikan sendiri, sisakan 1 cm di atas ruas. Nah, ini dia hasil panen kita sore hari ini. Jadi sebaiknya kita panen sore hari karena katanya sih vitamin-vitamin yang terkandung dan terserap sudah semua terkumpul di daun, di batang pada sirene pada sore hari. Jadi lebih baik panennya sore hari. Jadi teman-teman, sekali lagi, inilah hasil panen dari 1 pot saja sudah kita dapatkan 1 baskon seperti ini. Sebenarnya cukup untuk ditumis untuk santapan kita sekeluarga sore hari ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.